Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wala aqibatu lil muttaqin wala udwana illa lil zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Allahumma ati nufusana taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa maulaha. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna wa zidna ilma. Allahumma amin. Para bapak, para ibu, jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa kita memuji kepada Allah Subhanahu wa taala atas karunia yang begitu banyak, nikmat iman, nikmat Islam, dan juga nikmat kesempatan untuk bisa hadir dalam majelis ilmu, yang semoga dengan kita senantiasa mensyukuri nikmat-nikmat tersebut, kita selalu ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala kenikmatannya. Tidak lupa salawat, iring salam semoga senantiasa Allah limpahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga salat dan salam juga senantiasa Allah limpahkan kepada keluarga beliau, para sahabatnya dan umatnya hingga hari akhir nanti. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan melanjutkan kembali untuk membaca kisah taubatnya sahabat yang mulia Ka'ab bin Malik radhiyallahu ta'ala anhu di dalam kitab atau di dalam bab taubat yang ada di dalam buku yang kita jadikan sebagai modul, yaitu Riyadhus Shalihin. Ya, karena kisah ini cukup panjang, mungkin ini bagian terakhir yang kita akan baca. Dan untuk menghemat waktu mungkin kita akan baca secara garis besarnya saja, atau kita uraikan secara garis besar dari kisah ini. Karena tentunya kalau ingin kita baca kemudian diterjemahkan kemudian diambil pelajarannya akan cukup panjang seperti yang sudah-sudah. Ya, sampai di kalimat beliau ketika Nabi SAW memerintahkan kepada istrinya sahabat Ka'ab bin Malik untuk pulang ke rumah orang tuanya. Dan ini bagian daripada hukuman yang berikutnya yang ditimpakan kepada sahabat Ka'ab bin Malik, pemboikotan, tidak diajak bicara, tidak diajak untuk berinteraksi pada umumnya, disebabkan karena dia tidak ikut perang dalam peperangan Tabuk. Maka setelah itu, kata beliau, di suatu pagi, saya sedang sholat subuh. Beliau sedang sholat subuh, dan ini di hari yang ke-50, di hari yang ke-50, di pagi harinya. Maka setelah sholat subuh, dan sama kondisinya, kata beliau, seperti yang Allah SWT ceritakan di dalam Al-Quran, hatinya sempit, kemudian seperti terhimpit dengan batu yang sangat besar, tertekan hidupnya secara psikis. Maka dari kejauhan, kata beliau, mendengar ada orang yang memberikan kabar gembira. Ya Ka'ab bin Malik, abshir, wahai Ka'ab bin Malik, berita gembira untuk anda. Dan beliau menceritakan ada dua orang. Yang pertama, ada yang naik gunung kecil, bukit, ada yang naik ke bukit kecil, teriak dengan suara yang dimilikinya yang paling keras, mengabarkan kepada sahabat Ka'ab bin Malik, wahai Ka'ab bin Malik, berita gembira untuk anda. Dan beliau paham maksudnya adalah taubatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian orang yang kedua itu menaiki kendaraan, memacu kendaraannya ke rumahnya Ka'ab bin Malik, sembari teriak-teriak mengatakan, ya Ka'ab bin Malik, absir. Dan salah satu pelajaran yang diambil oleh para ulama di masalah ini adalah dianjurkan
kita itu untuk berlomba memberikan kabar gembira kepada orang lain. Disunnahkan kita itu memberikan kabar gembira, berlomba memberikan kabar gembira kepada orang lain. Umpamanya kita itu mendengar ada teman kita atau tetangga kita yang istrinya sudah lahiran dan dia belum tahu mungkin, maka kita buru-buru memberi tahu. Itu salah satu contohnya. Ya, atau mungkin promosikan jabatannya, atau mungkin dapat apa yang sesuatunya menggembirakan. Ini disunnahkan dalam agama kita. Kemudian yang kedua, disunnahkan kita untuk melakukan sujud syukur ketika mendapatkan nikmat besar. Disunnahkan kita untuk melakukan sujud syukur tatkala mendapatkan nikmat besar. Ya, di kalimat ketika kita mendapatkan nikmat besar ini untuk membedakan dengan nikmat yang sudah harian. Karena kita kan harian sekali selalu dikelilingi dengan nikmat Allah. Bangun tidur sehat, semua organ tubuh berfungsi kembali secara normal, itu kan nikmat, okay? Bisa bekerja, dapat rezeki, anak istri sehat, itu kan nikmat. Tapi itu nikmat yang sifatnya harian. Maka yang seperti ini bukan sujud syukur, tapi bentuknya adalah menggunakan nikmat tadi untuk ketaatan kepada Allah. Adapun yang dimaksud dengan sujud syukur ini adalah nikmat besar yang datang ada saat itu. Contohnya kayak dapat berita tadi istri lahiran, sujud syukur. Atau umpamanya kita untungnya dalam usaha cukup lumayan besar, kita sujud syukur. Atau pas kita lagi jual kendaraan atau jual tanah, jual rumah, kemudian laku, ya kita sujud syukur, ya itu sujud syukur. Dan ini diantara 4 sujud yang dianjurkan di dalam agama kita. Jadi sujud yang diperintahkan Allah itu ada 4. Ya. Yang pertama sujud dalam salat, yang kedua adalah sujud sahwi, ini dalam fikih sujud sahwi, ya. Kemudian yang ketiga sujud tilawah, ketika kita membaca ayat-ayat sajdah, istilahnya seperti itu, ya, ayat yang di situ ada perintah untuk sujud tilawah. Kemudian yang keempat adalah sujud syukur. Inilah 4 sujud yang kita dianjurkan untuk melakukannya. Selain daripada itu, kata para ulama, tidak ada anjurannya. Tidak ada anjurannya. Apa ada Ustaz sujud yang selain 4 ini? Kadang ada sujud pamitan masjid. Ya, sujud pamitan masjid. Sujud pamitan masjid itu gimana? Ada orang sehabis zikir, sehabis sholat mau keluar masjid, sujud dulu. Ya, habis itu keluar. Ya, maksudnya mungkin di situ ingin ibadah kepada Allah, tapi nggak seperti itu aturan dan juga tata caranya. Jadi ketika kita beribadah, ya gunakan tuntunan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian kata beliau, maka dari situ aku mengetahui, kata beliau, kalau Allah SWT telah memberikan ya jalan keluar. Karena Nabi SAW kan mengatakan di awal bahwa adapun 3 orang ini jujur, sahabat Ka'ab bin Malik dan juga 2 temannya, maka tunggulah sampai Allah memutuskan perkaranya. Dan ini berlalu selama 50 hari. Selama 50 hari. Maka di hari yang ke-50 itu Allah menurunkan firman-Nya dalam surat Taubah. Nanti kita baca di akhir. Maka beliau segera melepaskan pakaiannya dan memberikan kepada orang yang memberikan kabar gembira tadi. Ini juga sunnahnya, okay? Jadi kalau ada orang telah berbuat baik kepada kita, terutama dalam masalah ini memberikan kabar gembira kepada kita untuk sesuatu yang mengembirakan hati, maka beri hadiah. Ini sunnahnya. Maka kata beliau, aku lepas pakaian saya kenakan lalu saya berikan kepada orang tersebut. Setelah itu aku meminjam pakaian dari
keluarga atau bagaimana, di sini nggak disebutkan. Kemudian bergegas ya menuju ke Masjid Nabawi, ya ke Masjid Nabawi. Lalu di situ sudah berkumpul banyak orang karena sehabis sholat subuh. Dan pada saat beliau masuk ya ke masjid, maka berduyun-duyun orang itu memberikan ucapan selamat. Selamat wahai Ka'ab bin Malik, taubatmu diterima. Selamat wahai Ka'ab bin Malik. Lalu di situ beliau menceritakan ada seorang sahabat dari kalangan Ansar yang seumur hidupku, kata beliau, nggak pernah aku lupakan, yang bernama Talha ibn Ubaidillah. Itu bergegas keluar menyambut sahabat Ka'ab bin Malik, lalu disalami kemudian dirangkul, ya, sebagai bentuk memberikan ucapan selamat, ya. Kemudian setelah itu beliau melihat bagaimana Nabi SAW terlihat dari aura wajahnya yang begitu bahagia, dan Nabi SAW ketika bahagia itu bisa terlihat dari raut mukanya, ya. Lalu mengatakan, wahai Ka'ab, ya, abshir bi khairin yawmin marra alayka mundhu waladatka ummuka. Wahai Ka'ab, berita gembira dengan kebaikan di hari yang sangat baik dalam sejarah hidupmu semenjak engkau dilahirkan dari ibumu. Berarti ini menunjukkan kepada kita bahwa orang yang taubatnya diterima Allah SWT ini kebaikan dalam sejarah hidupnya, ya, kebaikan dalam sejarah hidupnya. Bahkan dikatakan oleh Nabi SAW, ini kebaikan yang dimiliki oleh seseorang semenjak dilahirkan dari ibunya. Lalu di situ disampaikan, apakah ini dari Anda wahai Nabi atau dari Allah? Maka Nabi SAW mengatakan, ya, ini dari Allah SWT. Artinya Allah secara langsung yang menerima taubatnya Ka'ab ibn Malik. Ini sebuah kemuliaan. Lalu di situ dikisahkan, kata beliau, wahai Rasulullah, sesungguhnya di antara taubatku, saya akan mensedekahkan hartaku. Saya akan mensedekahkan hartaku. Jadi sebagai bentuk, ya, syukurnya saya atas diterima taubat saya, kata Ka'ab bin Malik, saya akan sedekahkan, ya, hartaku. Saya akan sedekahkan hartaku untuk Allah dan juga Rasulnya. Maka Nabi SAW mengatakan, amsik alaika ba'dha malika fa huwa khairun laka. Ya, peganglah hartamu, maka itu jauh lebih baik. Artinya ini berkaitan dengan apakah boleh orang mensedekahkan seluruh hartanya. Jadi semua hartanya dia infakkan, dia sedekahkan. Kata berulama, hukumnya dirinci. Kalau dia yakin nanti masih bisa mendapatkannya, maka boleh. Seperti yang pernah dilakukan oleh sahabat Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Jadi beliau itu pernah mensedekahkan semua hartanya untuk Allah dan juga Rasulnya, didonasikan, diinfakkan. Kata para ulama, ini dibolehkan karena sahabat Abu Bakar tahu, sekalipun ini diinfakkan semuanya, dia masih bisa mencari lagi dengan dagangnya, dengan usahanya, dengan bekerja seperti itu. Tapi bagi orang yang dia sendiri kebingungan nanti setelah uangnya diinfakkan semuanya, maka ini nggak boleh. Karena ini bentuknya menzalimi diri sendiri. Apalagi kalau punya tanggungan anak dan istri. Dalam hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas dulu, dalam hadisnya Sa'ad bin Abi Waqqas, Nabi SAW mengatakan, kalau Anda meninggalkan harta untuk ahli waris, kemudian itu menjadikan mereka tercukupi dalam hidup dan tidak membebani orang lain, itu jauh lebih baik daripada membiarkan ahli waris itu, ya, miskin, ya, menjadi beban orang, ditanggung oleh orang lain hidupnya, karena orang tuanya mensedekahkan semua hartanya. Kata Nabi SAW, lebih baik membiarkan atau menjadikan ahli waris itu kaya raya, itu jauh lebih baik. Berarti ini menjelaskan
kepada kita, yang terbaik adalah melihat kepada kondisi kita. Kalau panjenengan mampu monggo, tapi jangan sampai menjadi setelah itu beban orang. Ya, kalau tidak mampu maka sebaiknya. Lalu beliau mengatakan, sesungguhnya wahai Rasul, ya bagianku dalam peristiwa perang Khaybar itu saya sedekahkan kepada Allah dan juga Rasulnya. Lalu beliau bersumpah di situ, ya bahwa saya akan selalu berkata jujur setelah peristiwa ini. Ya, setelah peristiwa ini. Yang dimaksud dari diterimanya taubat Allah SWT, diterimanya taubatnya Ka'ab bin Malik adalah firman Allah dalam surat At-Taubah ayat 117 sampai 119. Kita bacakan firman-Nya 117 sampai 119. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad taballahu 'alan nabiyyi wal muhajirin wal ansar alladzina tabauhu fi sa'atil usrati min ba'di ma kada yazighu qulubu fariqin minhum thumma taba 'alaihim innahu bihim raufur rahim. Artinya, sesungguhnya Allah telah menerima taubat Nabi, orang-orang muhajirin dan orang-orang ansar yang mengikuti Nabi dalam masa kesulitan, itu ketika dalam peristiwa perang Tabuk. Setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, karena dulu pernah kita sampaikan ini kondisinya sedang musim panen, kemudian kondisi cuaca sangat ekstrim, medan yang ditempuh sangat jauh, kemudian pasukan yang dihadapi musuhnya adalah Romawi. Ini kan sangat berat ujiannya. Makanya dikatakan oleh Allah SWT, setelah hati segolongan dari mereka hampir berpaling, kemudian Allah menerima taubat mereka itu. Sesungguhnya Allah Maha Pengasih lagi Maha Penyayang kepada mereka. Di ayat 18-nya, wa 'ala tsalatsati alladziina khulifu hatta idza dhaqat 'alaihimul ardu bima rahubat wa dhaqat 'alaihim anfusuhum wa dhannu an la malja'a minallahi illa ilaihi thumma taba 'alaihim liyatubu innallaha huwat tawwabur rahim. Artinya, dan terhadap 3 orang. Nah, ini dia. Jadi Allah SWT setelah menyebutkan menerima taubatnya Nabi dan kalangan para sahabat dari kalangan muhajirin dan ansar, di sini menyebut secara spesifik 3 orang, yaitu siapa? Ka'ab bin Malik, Hilal bin Umayyah, dan Murarah bin Rabi. Ini yang dimaksud dari 3 orang ini, ya. Dan terhadap 3 orang yang ditangguhkan penerimaan taubat mereka, artinya selama 50 hari tadi. Jadi Allah tunggu keseriusan mereka dalam bertaubat. Dan ini terkadang dirasakan Bapak Ibu. Jadi orang ketika bertobat, seperti pernah kita sampaikan, itu akan diuji dulu Allah SWT serius atau tidak taubatnya. Dengan diuji ini, diuji itu, ada masalah ini, ada masalah itu. Seperti Ka'ab bin Malik, ya, ditunggu Allah SWT. Ini diboikot ini, ya. Nabi SAW mendiamkan, para sahabat mendiamkan, kemudian keluarganya juga mendiamkan. Bahkan Nabi SAW memerintahkan istrinya pun suruh, ya, keluar dari rumahnya. Berarti dia sendirian. Maka ini kan ujian yang cukup berat, yang tentunya tidak akan mampu dilalui kecuali orang yang imannya sangat kuat. Bahkan dalam kisahnya Ka'ab sendiri, beliau menceritakan ada orang-orang Nasrani yang menawarkan jabatan yang lebih tinggi, kedudukan yang lebih tinggi, insyaallah. Jadi kalau tinggal keluar dari kota Madinah menuju orang Nasrani tersebut, sudah dia udah jadi orang yang dimuliakan, kaya raya, dimuliakan, ya, dihormati. Ini ujian juga, ya, ini ujian pula. Maka kata beliau, kata Allah SWT, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka. Ya, ini untuk menggambarkan kondisi hati. Orang kalau ditimpa masalah besar itu biasanya hatinya sangat sempit. Ya, kayak kita itu di di lingkungan, ya, orang diwawi batir. Ya, rasanya seperti sempit sekali hatinya. Mungkin segera cari tempat untuk pindah mungkin, ya.
Kata Allah SWT, hingga apabila bumi telah menjadi sempit bagi mereka, padahal bumi itu luas, dan jiwa mereka pun telah sempit pula terasa oleh mereka, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepadanya. Ini pelajaran, okay? Pelajaran bahwa ketika kita yang berbuat sesuatu yang melanggar ya dari syariat Allah, dari hukum Allah Subhanahu wa taala, maka ketahuilah tidak ada tempat kembali kecuali Allah Subhanahu wa taala. Orang yang baik akan kembali kepada Allah, orang yang buruk juga akan kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Maka pelajarannya adalah kalau kita tahu semuanya akan kembali kepada Allah, maka ya tinggal kita memperbaiki diri. Kita tinggal memperbaiki diri dari kesalahan dan juga dosa yang kita lakukan. Kata Allah SWT, serta mereka telah mengetahui bahwa tidak ada tempat lari dari siksa Allah melainkan kepadanya, kepadanya saja. Kemudian Allah menerima taubat mereka agar mereka tetap dalam taubatnya. Sesungguhnya Allah lah yang maha penerima taubat lagi maha penyayang. Kemudian di ayat yang ke-19-nya, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shadiqin. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah kalian bersama orang-orang yang jujur, orang-orang yang benar. Ya. Nah, ini juga pelajaran bagi kita semuanya bahwa yang namanya teman itu sangat mempengaruhi sekali kehidupan kita. Kalau kita bergaul dengan teman yang baik, maka kita akan ketularan kebaikan mereka. Ya paling minimal tersajikan dalam setiap harinya ya pemandangan mereka sholat, mereka ngaji ya. Sekalipun barangkali kita belum mengikutinya. Ini kalau kita punya teman-teman yang baik. Tapi kalau kita punya teman yang buruk, ya setidaknya kita akan ketularan dari keburukan mereka. Sedikit banyak ya perilaku mereka akan menular kepada diri kita. Makanya Allah perintahkan wa kunu ma shadiqin. Ya temanilah atau bersamalah orang-orang yang jujur. Ini kisah taubatnya Ka'ab bin Malik. Kemudian di ayat 95-96 ya sahabat Ka'ab bin Malik menceritakan kondisi orang-orang munafik. Ya kondisi orang-orang munafik. Kita baca kembali. Kata beliau, wallahi ma an'ama Allahu alayya min ni'matin qat. Demi Allah, tidak ada kenikmatan yang jauh lebih nikmat. Bada id hadani Allahu lil Islam a'dhamu fi nafsi min sidqi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada kenikmatan yang lebih besar daripada setelah kenikmatan diberi hidayah Islam, melebihi nikmatnya bisa jujur, menjadi orang yang jujur. Jadi kita tahu awal ketika Ka'ab bin Malik itu dihadapkan pada dua pilihan, ngelomboni jujur ya. Sampai beliau mengatakan, ya Rasulullah, kalau seandainya saya berdiri di hadapan selain Anda, saya akan bisa menyampaikan argumen, menyampaikan alibi yang menjadikan orang tersebut ridho. Tapi saya tahu kalau seandainya saya bisa melakukan itu di hadapan Anda, tapi Allah maha mengetahuinya. Berarti ini kejujuran yang luar biasa. Alla akuna kadzabtuhu ya fa ahlika kama halakal ladzina kadzabu. Coba kata beliau, kalau seandainya saya waktu itu dusta, berbohong ya, mencari alasan ketika tidak ikut perang seperti orang-orang munafik, maka saya akan binasa seperti orang-orang munafik dibinasakan Allah. Innallaha ta'ala qala lil ladzina kadzabu. Karena Allah SWT menurunkan ayat secara khusus untuk mereka, orang-orang munafik ya. Hina anzala al-wahya syarra ma qala li ahadin. Ketika Allah secara khusus menurunkan wahyunya tentang ucapan yang mereka ucapkan di hadapan Nabi
sallallahu alaihi wasallam. Ini menjadi sebuah kaidah Bapak Ibu di tengah kehidupan kita, bahwa ketika kita ya bersalah, mungkin di hadapan manusia kita bisa selamat. Mungkin kita bisa selamat. Tapi yakinilah bahwa kita nggak akan mungkin selamat di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mungkin kita punya rekanan, mungkin kita punya banyak pendukung, mungkin di dunia kita bisa selamat dari hukuman manusia. Tapi ingat, tidak ada yang mungkin bisa selamat dari hukuman Allah Subhanahu wa taala. Seperti orang-orang munafik ini. Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah membiarkan dihukumi secara lahiriah, tapi Allah memberikan hukuman langsung. Kita baca surat At-Taubah ya, surat Taubah surat ke berapa? Surat ke 10 ya, surat ke 10. Betul ya? Surat ke-9, maaf. Surat ke-9 ayat 95 sampai 96. Kata para ulama, surat Al-Anfal dan juga surat Taubah ya, ini menjelaskan banyak sifat orang-orang munafik. Jadi kalau kita ingin tahu sifat-sifatnya orang munafik, monggo bisa dibaca terjemahnya surat Taubah terutama. Di situ banyak sekali dijelaskan sifatnya mereka, seperti apa sifat-sifatnya. Kita baca salah satunya dalam surat Taubah 95 sampai 96. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, sayahlifuna billahi lakum idza qalabtum ilaihim litu'ridu anhum fa'aridu anhum innahum rijz wa ma'wahum jahannamu jazaa'an bima kanu yaksibun. Artinya, kelak mereka akan bersumpah kepadamu dengan nama Allah. Jadi Allah sudah mengabarkan kepada Nabi bahwa orang-orang munafik pasti akan datang kepadamu kemudian minta uzur sembari bersumpah ya, Allah sudah mengetahui ya. Apabila kamu kembali kepada mereka, yaitu dalam peristiwa perang Tabuk, supaya kamu berpaling dari mereka. Maksud berpaling di sini adalah tidak mencela mereka. Kayak seperti orang berbuat salah, kemudian dia minta maaf dengan menggunakan apa? Alibinya, yang menggunakan alasan. Akhirnya orang tersebut ya sudah, ya tidak mengapa kayak gitu. Padahal dia bohong. Padahal dia bohong. Supaya kamu berpaling dari mereka, maka berpalinglah dari mereka karena sesungguhnya mereka itu adalah najis dan tempat mereka ada di neraka Jahannam. Ini orang-orang munafik Bapak Ibu. Bahkan disebutkan dalam ayat lain bahwa orang munafik ini diazab lebih dahulu daripada orang kafir asli. Sebagaimana hukuman orang munafik lebih berat dibanding dengan kafir asli. Ini orang munafik Bapak Ibu. Kenapa? Karena mereka akan diazab di neraka bagian paling bawah. Innal munafiqina fi darki asfali minan nar. Ini kan sangat luar biasa, nggih. Ini hukuman bagi orang munafik. Kenapa? Mereka penampilannya muslim, namanya juga nama dari Islam kayak gitu. Tapi masya Allah, permusuhannya terhadap Islam sangat luar biasa. Ya, menggunting dalam lipatan bahasa seperti itu. Salah satu kriteria atau sifatnya orang munafik itu adalah kalau Islam menguntungkan, ramai-ramai mengangkat bendera Islam. Tapi kalau diminta untuk berjuang, diminta untuk berkorban, mereka langsung kabur. Itu juga ada ayatnya yang menjelaskan sifat orang munafik seperti itu. Jadi mereka mantau dari luar. Oh, ini Islam menguntungkan, maka mereka ramai-ramai untuk langsung menyuarakan Islam. Ketika dilihat Islam ini akan menuntut mereka, minta mereka berkorban dan seterusnya, mereka akan langsung pergi ya. Sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga menjelaskan, ciri orang munafik itu ada 3. Kalau bicara dusta, kalau berjanji mengingkari, kalau diberi amanah khianat. Itu tanda orang munafik. Disebutkan dalam ayat yang lain pula bahwa salah satu ciri orang munafik adalah jarang berzikir. Salah satu ciri orang munafik adalah kalau sholat itu malas. Ya, itu tanda-tandanya. Kemudian kita lanjutkan.
sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan. Di ayat 96-nya, yahlifuna lakum litardau anhum fa in tardau anhum fa innallaha la yardha 'anil qaumil fasiqin. Mereka akan bersumpah kepadamu agar kamu ridho kepada mereka, tetapi jika sekiranya kamu ridho kepada mereka, maka sesungguhnya Allah tidak ridho kepada orang-orang yang fasik tersebut. Nah, ini kata Ka'ab bin Malik, ini ayat khusus ditujukan kepada orang-orang munafik yang bersumpah di hadapan Nabi minta uzur pada saat tidak ikut serta dalam perang Tabuk. Dan di dalam Al-Quran ada satu surat khusus namanya surat apa? Munafik, ya. Itu juga layak untuk dibaca. Ya, dalam surat Munafik itu disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa orang munafik ketika ada sebuah nasihat, ketika ada nasihat kebaikan, kalau zaman dahulu ketika ada ayat turun, mereka itu langsung merasa ini ayatnya ditujukan kepada saya. Ya. Jadi dia merasa tertuduh, dia merasa dihakimi kayak gitu. Itu juga salah satu ciri orang munafik, ya. Salah satu tanda-tanda kemunafikan. Dan kemunafikan itu ada dua, ya. Ada kemunafikan dari sisi keyakinan, ada kemunafikan dari sisi amaliyah. Yang dimaksud dengan ancaman-ancaman tadi, orang munafik di neraka, orang munafik di dalam keraknya neraka, kayak gitu bahasanya. Ini untuk kemunafikan yang bentuknya keyakinan. Adapun nifak a'mali, istilahnya seperti itu, kayak tadi, kalau ngomong dusta, kalau janji mengingkari, kalau dia diamanahi khianat. Ini namanya apa tadi? Nifak a'mali. Ini enggak sampai kepada hukum yang i'tiqad tadi. Tapi bisa jadi kata Nabi sallallahu alaihi wasallam hadis yang lain, kalau kebiasaan buruk tadi itu dibiasakan, dia akan sampai kepada titik munafik yang pertama tadi. Ya, maka monggo ya kita koreksi masing-masing. Ya, kalau bicara apakah masih suka bohong, kalau berjanji apakah suka mengingkari, ya kalau kita diberi amanah apakah suka mengkhianati. Saya titip sepeda motornya umpamanya seperti itu. Kemudian tanpa izin, tanpa ngomong sepeda motornya dipakai. Ya, ini nggak boleh ya, seperti ini. Harus ada izin, harus ada omongannya. Umpamanya kita pakai sepeda motornya, kemudian senggolan nang dalan, ya kita sampaikan. Jangan pura-pura tidak tahu, ya. Bahkan sebagian orang ada yang wis ngerti lecet, nggih, karena jatuh atau senggolan atau bagaimana, begitu ditanya sama pemiliknya, bunyi orang ngerti. Ini lebih-lebih lagi. Yang seperti ini sifat yang tidak terpuji, ya, sifat yang tidak terpuji. Kemudian yang terakhir, hadis ini dibawakan oleh Imam Nawawi rahimahullah dalam kitab Taubat, karena kisah taubatnya Ka'ab bin Malik ini kisah yang luar biasa. Kisah nyata bagaimana perjalanan ya seorang hamba Allah Subhanahu wa taala dalam bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita yang mungkin enggak sampai seperti itu, ya, maka jangan berputus asa dari rahmat Allah. Sebagaimana ya terus kita itu memperbanyak taubat kepada Allah, ya semoga taubat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti Ka'ab bin Malik 50 hari. Jadi bisa jadi taubat kita itu baru diterima sepekan kemudian, sebulan kemudian, 1 tahun kemudian. Mirip-mirip dengan doa, Bapak Ibu. Mirip-mirip dengan doa. Jadi doa, orang kalau berdoa kepada Allah pasti akan dikabulkan. Tapi bisa jadi Allah mengabulkan doa kita itu setelah 2 hari kemudian, 1 pekan kemudian, sebulan, bahkan mungkin sampai 10 tahun kemudian baru apa? Baru doa kita ya dikabulkan Allah SWT. Maka jangan apa? Tergesa-gesa dalam doa. Itu kalau dalam masalah doa. Kalau dalam taubat juga seperti itu. Istiqomah, dijaga taubat kita. Jangan sampai kita apa? Berbalik, ya putar balik, ya kembali lagi kepada kehidupan
di masa lalu yang banyak dosa dan juga kemaksiatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini kira-kira mungkin secara garis besar atau secara ringkas dari kisahnya Ka'ab bin Malik. Banyak sebetulnya pelajaran yang bisa kita petik, tapi apa yang sudah kita sampaikan mudah-mudahan ya sedikit, ya bukan banyak, ya sedikit untuk bisa mewakilinya. Walau mungkin ada yang mau disampaikan dulu sebelum kita lanjut kepada hadis yang ke-22. Monggo. Kalau ada yang mau ditanya. Berkaitan tema atau di luar tema tidak mengapa. Ya, tadi di masalah sujud syukur, ya, di masalah sujud syukur, kata para ulama ini untuk nikmat yang baru, nikmat yang baru. Jadi ketika kita dengar ada nikmat baru, dianjurkan untuk sujud syukur. Bacaannya bagaimana? Bacaannya seperti bacaan zikir sujud, yaitu subhana rabbiyal a'la. Enggak ada bacaan khusus. Pengetahuan kami tidak ada bacaan khusus ketika kita sujud syukur. Jadi sujud begitu saja, takbir, setelah itu nggak perlu kita duduk tasyahud, sebagaimana nggak perlu salam. Ya, sudah sujud begitu selesai sujud bangkit sudah selesai. Jadi nggak perlu duduk tasyahud, sebagaimana nggak perlu salam, tengok kanan, tengok kiri. Jadi cuma sujud. Ini terkait dengan masalah sujud syukur, ya, sujud syukur. Baik. Monggo kalau ada yang mau ditanyakan. Sakit itu kan kalau salah lupa lupa. Nggih. Terus seandainya kita sudah salam itu tata caranya bagaimana? Ya. Sujud sahwi Nabi SAW memberikan di situ beberapa contoh tergantung dari kasus yang dialami. Jadi sebab orang terkena sujud sahwi itu ada 3. Yang pertama menambah, yang kedua mengurangi, yang ketiga karena ragu. Ini 3 sebab orang nanti terkena kewajiban untuk sujud sahwi. Untuk yang menambah contoh, ada orang sholat duhur kelalen 5 rakaat, namanya lupa, nggak boleh dipahitung, wong lalen. Kasus ini berarti nanti sujud sahwi karena dia lupa menambah bilangan rakaat. Contoh dari mengurangi, orang lupa sholat duhur nggak tasyahud awal, seharusnya duduk tasyahud awal di rakaat kedua, ternyata langsung bangkit. Kemutane wis salam umpamanya, sudah salam lagi zikir kemutan. Apa yang harus dilakukan? Cukup sujud sahwi, ya. Di sini para ulama atau yang ragu dulu. Yang ragu contohnya adalah kita lagi sholat maghrib umpamanya, kemudian lupa ini rakaat ketiga atau rakaat keempat. Di situ ragu berarti kan, ragu. Maka keraguan yang seperti ini nanti sujud sahwi. Ini masalahnya mungkin agak sedikit panjang, tapi coba kita sedikit ringkas. Kalau dalam kasus menambah Bapak Ibu, ini ada di masalah meninggalkan rukun. Jadi panjenengan harus bisa pilih-pilih, harus bisa membedakan mana rukun, mana wajib. Jadi dalam salat itu ada syarat, ada rukun, ada wajib. Yang syarat mana, yang rukun mana, yang wajib mana. Adapun rukun, ya kita jelaskan, rukun itu diawali dari takbiratul ihram, membaca Al-Fatihah, kemudian ruku, kemudian i'tidal, bangkit dari ruku, kemudian sujud pertama, kemudian duduk di antara 2 sujud, kemudian sujud kedua, kemudian tasyahud akhir, kemudian bacaan tasyahudnya. Tasyahud akhir itu duduknya, duduk tasyahud akhir, kemudian bacaannya tasyahud. Bacaan tasyahud artinya yang bacaan at-tahiyatulillah, itu tasyahud. Kemudian bacaan sholawat kepada Nabi,
Ya, 10 nggih. Kemudian salam. Para ulama yang mengatakan 2, berarti kanan, kiri. Nggih. Kemudian berurutan, kemudian tumakninah. Ini 14 yang masuk pada hukum rukun. Contohnya gini, panjenengan sholat duhur, kemudian lupa, belum ruku, ingatnya di rakaat kedua. Ini bagaimana? Nanti panjenengan menambah 1 rakaat, karena rakaat yang pertama dianggap belum sah karena belum ruku tadi. Nanti sujud sahwinya setelah salam. Sujud sahwinya setelah salam. Saged dipahami niki? Nggih. Panjenengan umpamanya salat ya karena banget ngantuknya salat subuh nggih. Bar maca Al-Fatihah suratnya langsung sujud. Langsung sujud. Kelalen ya orang lupa, langsung sujud. Ingat ketika sudah salam. Apa yang harus dilakukan? Di sini para ulama menjelaskan, kalau jedanya terlalu lama, maka diulang salat subuhnya. Nggak perlu sujud sahwi. Momennya lagi sarapan nembe kemutan. Kayaknya mau ngene salat ana sing kurang loh. Kemutan urung apa? Urung ruku ya. Karena langsung apa? Langsung sujud. Maka nanti diqadha, nggih, diqadha. Tapi kalau baru salam lagi zikir kok kemutan. Ini cukup menambah 1 rakaat. Nanti sujud sahwi setelah salam. Itu seperti itu. Wallahualam bishawab. Mungkin sesekali kita bahas masalah ini. Untuk ragu ada 2. Ragu itu ada 2. Ada ragu yang panjenengan punya data. Kayak tadi, ragu ini rakaat ketiga atau rakaat kedua. Panjenengan punya data yang bisa memastikan ini rakaat kedua atau rakaat ketiga. Ini yang pertama kondisinya. Kondisi kedua, ragu yang tidak punya data. Jadi blank, direview ora kemutan. Ya, maka pilih yang paling sedikit. Ini yang paling yakin kan sedikit ini. Berarti 2. Kalau kasusnya ini 2 atau 3. Kalau kasusnya 3 atau 4, pilih yang paling sedikit yaitu 3 seperti itu. Nanti semuanya sujud sahwi. Baik yang bisa menyimpulkan datanya tadi atau yang tidak punya data tadi sama-sama sujud sahwi. Ya. Fikih ini fikih yang mungkin kasusnya kan beda-beda nggih, sehingga yang perlu dipahami adalah kaidah-kaidahnya sebetulnya. Dan ini penting sekali untuk dibahas untuk para imam terutama. Jangan sampai ketika mengimami, terkadang yang paling sering adalah duduk tasyahud awal, kelalen ya. Seharusnya duduk tasyahud awal, ngimamin sholat asar, sholat duhur, kemudian ya dia itu enggak melakukan sujud sahwi, itu keliru. Tasyahud awal ini Bapak Ibu masuk kepada hukum wajib sholat. Wajib sholat berarti kalau sudah tertinggal ya sudah, nggak perlu dikejar kayak gitu bahasanya. Contohnya gini, panjenengan sholat duhur harusnya duduk satu awal, ternyata lupa. Kemudian sudah baca Al-Fatihah baru ingat atau diingatkan oleh makmum, maka nggak perlu duduk karena sudah lewat. Tetap berdiri. Nanti baru sujud sahwi sebelum salam. Ya, seperti itu. Bisa ada. Nggih. Tapi Ustaz, itu tadi disampaikan, tetapi begitu salam, imam sujud sahwi, sementara jamaahnya nggak ngerti. Gitu. Nah, itu juga, nggih. Diem aja, setelah salam diem. Nanti ada masalah lagi. Jadi ada poin nggih, kalau kita sholat berjamaah, imam di daulat, ya itu untuk diikuti. Sampai pun dalam masalah sujud sahwi, sekalipun kita nggak merasa sing salah imamnya ngapain yang melu gitu. Enggak. Jadi kalau imamnya keliru dan sujud sahwi, makmum pun harus ikut. Makmum harus ikut. Hadis dalilnya adalah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, ju'ilal imam liyutama bih. Imam dipilih di daulat, suruh di depan itu untuk diikuti. Jadi ini kewajiban makmum ya. Imamnya ruku, kita ikut ruku, imamnya sujud, kita ikut sujud. Sahwi pun seperti itu. Jadi nggak ada istilah sing salah sapaan yang orang lain. Seperti itu. Wallahualam bishawab. Ya mungkin kapan-kapan atau besok mungkin kita coba siapkan materinya, bisa untuk kita bahas.
Terima kasih. Kita ajukan pengajian kita malam hari ini, mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.